Baik, kita mulai ya. Jadi materi kita kali ini adalah terkait dengan akuntansi anggaran. Ya, sama nanti kita juga bahasan yang kedua nanti terkait dengan akuntansi pendapatan ya, baik pendapatan LRA maupun pendapatan LO gitu ya. Baik yang di KL ya, instansi ya, maupun yang di BUN atau nanti BUN ya gitu. Nah, kita mulai dari yang pertama yaitu anggaran ya. Jadi kita akan bahas ya di anggaran ini yang pertama adalah pengertian ya, pengertian dari anggaran, kemudian nanti kita bicara juga terkait dengan akuntansinya. Akuntansinya di sini nanti kita akan bahas jurnal anggaran ya. Jurnal anggaran itu seperti apa sih gitu ya. Nanti saya mungkin akan menunjukkan aja jurnalnya yang ada di peraturan seperti apa gitu ya. Di peraturan seperti apa. Jadi saya akan menyampaikan itu. Kemudian kita bicara juga terkait dengan struktur anggaran. Nah, struktur anggaran ya, struktur anggaran itu ya terkait dengan struktur anggaran itu apa saja gitu ya, baik di KL maupun di BUN gitu ya. Jadi struktur anggarannya seperti apa gitu. Nanti kita akan bahas gitu. Ya. Oke. Terus kemudian berikutnya nanti kita akan lihat juga apa namanya akun ya dalam akuntansi anggaran ya. Kemudian dokumen anggaran itu apa saja gitu ya. Terus kemudian kita bicara jurnal ya, jurnal anggaran ya. Yang ini nanti saya akan tunjukkan di peraturannya PMK-nya. Nah, kita mulai dari yang pertama ya. Yang pertama yaitu apa itu anggaran? Ya. Anggaran adalah dokumen formal ini kita copy paste dari kerangka konseptual ya PPT 1. Jadi dokumen formal dari hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif ya. Eksekutif dan legislatif ya tentang belanja gitu kan. Terus kemudian dan pendapatan yang diharapkan dapat menutup belanja gitu ya. Atau pembiayaan yang diperlukan bila diperlukan terjadi defisit. Jadi dari definisi ini kebayang gitu, isi dari anggaran itu adalah belanja, kemudian pendapatan dan pembiayaan, kan gitu ya. Dan kata kunci yang pertama adalah dokumen formal kesepakatan eksekutif dengan legislatif, gitu ya. Kemudian apa pengaruh anggaran terhadap akuntansi dan pelaporan keuangan? Nah, ini perlu saya jelaskan bahwa anggaran itu sebagai pernyataan kebijakan publik, ya, juga target fiskal, kan gitu ya. Jadi begini, ini semua bisa saya jelaskan sekaligus ya sebenarnya ya. Dalam artian begini, jadi ketika kita memilih apa namanya pemimpin gitu ya, misalkan bupati, wali kota atau ini presiden gitu ya, maka presiden itu punya visi misi gitu ya. Visi misi diturunkan ya lebih konkret lagi menjadi program dan kegiatan, gitu kan? Dan program dan kegiatan inilah ada yang namanya jangka pendek dan jangka panjang, gitu ya. Nah, di setiap tahun program dan kegiatan itu kan diturunkan setiap tahun. Nah, setiap tahun itu nanti akan dijabarkan dalam bentuk angka-angka tuh. Jadi programnya apa, kegiatannya apa saja, angkanya berapa gitu. Yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan itu, gitu ya. Jadi pernyataan kebijakan publik dalam artian tadi legislatif dan yudikatif itu juga bicara ya, gitu. Terus kemudian hal ini juga disampaikan ke publik gitu ya, ke masyarakat gitu, bahwa nanti kita akan ada program kegiatan dan angkanya adalah seperti ini gitu. Kemudian apa namanya target fiskal ya, jelas banget ini ya, nanti bisa dibaca tuh. Landasan pengendalian itu juga anggaran kan landasan pengendalian juga kan. Jadi ketika kita menyusun anggaran kan itu ada pengendalian. Landasan kinerja ya, karena tadi program kegiatan itu ini maka sudah ditetapkan di awal, maka nanti akan dievaluasi kan gitu, pencapaiannya seperti apa gitu ya. Dan kemudian yang terakhir adalah pertanggungjawaban publik. Kalian sudah paham ini ya, pertanggungjawaban publik. Jadi nanti akan ada dihitung realisasinya, makanya nanti namanya laporan realisasi anggaran. Kemudian berikutnya kita akan lihat struktur anggaran ya. Ini struktur APBN dalam versi ringkas ya. Jadi di atas ini ada namanya pendapatan negara ya. Kemudian ada belanja negara, kemudian ada surplus defisit, kemudian ada pembiayaan, ketemu silpa atau sikpa, gitu kan? Seperti itu. Jadi ini
gambar besar ya secara umum gitu. Kalau mau lihat lebih detail lagi nanti bisa dilihat di struktur atau format yang ada di PPT 1 ya. Waktu akuntansi pemerintah 1 kan sudah pernah diminta mungkin ya rincian atau format, komponen dan isi dari laporan realisasi anggaran. Itu mencerminkan anggaran detail yang ada di pemerintah ya. Kalau di PPT 1 kan ada contoh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota. Gitu, teman-teman ya. Kemudian belanja negara ya. Belanja negara itu klasifikasinya dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah organisasi ya. Ya, jadi ada BA itu bagian anggaran itu organisasi ya. Kalau di Kementerian Keuangan BA berapa? 15 ya. Nah, kemudian fungsi ya, fungsi. Jadi fungsi pemerintahan ya, pelayanan umum, pertahanan dan lain sebagainya ya, itu fungsi. Kemudian perjenis belanja atau klasifikasi ekonomi. Nah, inilah yang akan digunakan dalam pencatatan di akuntansi pemerintah. Jadi nanti perjenis belanja. Jadi ada belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, hibah dan seterusnya, gitu ya. Jadi ini jenis-jenis klasifikasi belanja dan itu tertuang di bagan akun standar ya. Bagan akun standar yang terbaru adalah diatur dengan keputusan Dirjen Perbendaharaan ya tahun 2020 ya. Nanti saya sampaikan ya. Mungkin nanti perlu saya upload di situs kita kali ya. Kayaknya yang di situs belum saya masukkan atau belum update juga. Jadi nanti kita masukkan di sana. Tapi saya coba buatkan bookmarknya dulu ya. Tadi sambil menunggu teman-teman semua bisa join di ruang Zoom ini, saya mencoba membuatkan bookmarknya gitu ya. Sehingga nanti mudah gitu ya kalian dalam membaca kodifikasi segmen bagan akun standar gitu ya. Kemudian jadi ini penjelasannya tadi ya yang sudah saya sampaikan ya. Kemudian ada namanya dokumen belanja ya. Kalau di BUN ya, itu dokumen sumbernya adalah Undang-Undang APBN atau kalau ada revisi berarti APBNP gitu ya. Kalau di KL itu namanya DIPA ya. Ya termasuk juga revisi DIPA-nya ya. Kemudian ada anggaran itu ada namanya estimasi pendapatan kalau selaku BUN ya. Tapi kalau selaku kementerian lembaga ada tambahan kata-kata yang dialokasikan gitu ya. Itu pendapatan. Penerimaan pembiayaan pun juga begitu. Selalu dikasih kata-kata yang dialokasikan ya, terkait dengan pendapatan atau penerimaan pembiayaan. Sedangkan untuk istilah anggaran yang di BUN itu namanya apropriasi belanja. Sedangkan kalau di di KL istilahnya adalah allotment. Ya, berarti allotment itu apa? Bagian dari gitu ya. Kalau apropriasi itu secara keseluruhan ya yang sudah diteken oleh DPR itu secara keseluruhan ya. Tapi kalau allotment itu bagian dari apropriasi gitu ya, bisa mudahnya saya sampaikan seperti itu. Gitu ya. Apropriasi belanja dengan pengeluaran pembiayaan sama ya. Istilahnya ya. Jadi dia akan ada di bagian pengeluaran kan ya, belanja maupun pengeluaran pembiayaan. Kemudian kita lanjutkan terkait dengan jurnal nih ya. Nah, kalau kita bicara anggaran, tentu saja nanti mekanismenya seperti apa ketika kita mau input di aplikasi ya. Ya, kebetulan sekarang kan sudah menggunakan aplikasi Sakti ya. Kalau sebelumnya adalah Saiba gitu ya. Tapi kalau dulu saya mengajarkannya pakai Saiba ya. Nah, sekarang nanti coba kita lihat ya, memungkinkan nggak untuk kita menyampaikan pakai Sakti ya, karena mekanismenya agak lebih kompleks ya. Jadi bisa nggak nanti ada server dummy gitu ya. Nanti coba. Kalau yang Saiba kan bisa stand alone kan. Untuk tutorial saja gitu ya. Jadi dulu ketika saya mengajarkan Sakti itu saya anggaran itu di input gitu. Tapi bisa juga kalau waktu itu saya juga mengajarkan secara komputerisasi pakai Excel, di jurnal aja juga bisa gitu. Cuman memang PMK terkait dengan penjurnalan anggaran itu saya melihat itu sebenarnya bukan jurnal gitu ya. Kalau jurnal itu kan debit kredit gitu ya. Nanti coba kita lihat PMK terkait dengan jurnal yang terbaru ya tahun 2019 nih seingat saya. PMK nomor berapa ya? 25 atau berapa? Nanti coba kita lihat ya. Oke. Jurnal standar buku besar kas. Nah, yang perlu saya sampaikan ya,
di sini ada istilah namanya jurnal standar buku besar. Jadi kalau dulu waktu belajar Akom 1 kan jurnal finansial dan jurnal realisasi pelaksanaan anggaran kan, ya nggak? Nah di sini finansial itu diganti istilahnya menjadi buku besar akrual. Sedangkan untuk jurnal realisasi anggarannya diganti istilahnya menjadi jurnal buku besar kas, gitu ya. Ya ini nggak masalah, ini hanya istilah saja. Tetapi konteksnya sama atau substansinya sama, ya. Bahwa jurnal buku besar kas, buku besar akrual itu adalah akrual basis, jurnal buku besar kas itu adalah cash basis yang akan menghasilkan LRA, gitu. Jadi konsepsinya sama. Nah, nanti kita akan lihat beberapa jurnal ya, tapi mungkin tidak semua kita akan sampaikan, terutama yang poin-poin yang pokok dan penting ya, yang transaksi itu sering terjadi baik di KL ya, itu nanti kita akan sampaikan atau kita fokuskan di sana. Jadi tidak semua transaksi kita semuanya kita sampaikan semuanya, tapi nanti ada perwakilannya. Misalnya pendapatan, nah pendapatan itu apa saja gitu ya, misalkan seperti itu. Itu ada di realisasi. Jadi nanti ada anggaran, komitmen, saldo awal, realisasi, penyesuaian ya. Terus kemudian kalau ada pengembalian, terus sama jurnal penutup ya. Seperti itu. Nah, penutup itu ada juga di baik di buku besar akrual maupun di buku besar kas. Gitu ya. Kita sudah mulai harus membiasakan diri dengan istilah-istilah buku besar ya. Jurnal buku besar gitu ya. Jadi ini istilah yang ada di pemerintah pusat gitu. Nanti kalau pemerintah daerah kan lain lagi atau biasa aja gitu. Nah, kemudian kita lihat jurnal standarnya. Nah, ini di PMK 212 ya. Oh, kalau 225 itu kebijakan ya, kebijakan akuntansi ya. Ini PMK 212 ya, terkait dengan jurnal akuntansi pemerintah pada pemerintah pusat ya. Nah, ini seperti tadi saya sampaikan, pencatatannya single entry. Apakah betul begitu, Pak Andi? Coba kita lihat ya. Saya kebetulan ada di sini PMK 212 ya. Jurnal anggaran nih, bukan ada nih. Yang terupload nih kayaknya bab 3-nya hilang nih. Jadi ini nanti saya coba re-upload ya. Jadi nanti ada jurnal dan belum ada bookmarknya nih. Ini kan kalau ada bookmarknya kan enak-enak nih ya untuk melihatnya. Coba kita lihat jurnalnya. Tapi ini agak unik juga kalau ini dibilang jurnal ya, gitu ya. Makanya mungkin tidak perlu kita bahas terlalu rigid ya. Jadi ini dibilang jurnal tapi tidak ada debit kredit gitu ya. Nanti mungkin kalian akan bertanya begitu ya. Karena ini single entry katanya seperti itu ya. Jadi di sini mungkin bisa disampaikan secara sistematis single entry jurnal anggaran APBN digunakan untuk mencatat estimasi pendapatan, penerimaan apropriasi belanja dan apropriasi pengeluaran pembiayaan. Gitu ya. Kalau di KL selaku instansi nanti namanya allotment gitu ya, bukan apropriasi. Terus estimasi pendapatan menjadi estimasi pendapatan yang dialokasikan. Gitu aja sih sebenarnya. Ya jadi di sini walaupun judulnya jurnal tapi single entry gitu. Ini yang saya sendiri juga masih ada pertanyaan. Ini sebenarnya bukan jurnal gitu ya. Kalau single entry itu kayak pembukuan bendahara sebenarnya ya. Jadi cuma ada kredit gitu ya untuk yang. Terus kemudian ini ada bedanya ya dengan praktek yang ada di Pemda. Kalau Pemda kan yang namanya estimasi pendapatan itu kontra dari saldonya dengan pendapatan kan. Jadi saldonya debit. Kalau ini kredit gitu, tetap kredit gitu. Ya, tetap kredit ya. Penerimaan pembiayaan juga kredit, apropriasi belanja debit gitu. Sama dengan belanjanya gitu. Ini berbeda dengan konsepsi yang ada di Pemda. Itu yang membedakan ya teman-teman ya. Terus kemudian juga pengeluaran pembiayaan ya. Itu juga seperti ini. DIPA juga begitu ya. DIPA itu berarti KL kan, jurnalnya sama. Ya. Cuman ada kata-kata yang dialokasikan. Dan yang kedua yang kita perlu catat adalah bahwa jurnalnya itu detail ya. Kalau di Pemda itu totalnya saja, estimasi pendapatan ya totalnya pendapatan. Ya kan apropriasi belanja ya totalnya belanja gitu kan. Kalau ini enggak ya. Kalian bisa lihat di sini bahwa ini ada pendapatan pajak, bukan pajak. Jadi levelnya lebih detail dari itu ya. Jadi level 2 ini paling enggak nih ya, atau level 3 ya. Nah, ini ada pegawai, allotment juga ada allotment belanja, pegawai, barang dan seterusnya gitu. Kalau di Pemda kan enggak. Kalau di Pemda dia belanja ya belanja aja, allotment belanja dan itu total gitu. Ya.
Jadi itu bedanya pemerintah pusat ya, implementasinya ya, pengaplikasiannya PP 71 kalau di pusat adalah seperti ini. Gitu ya teman-teman ya. Nanti kalian paham. Jadi jurnalnya hanya jurnal single entry. Tadi seperti yang sudah saya sampaikan. Gitu ya. Nanti kalian bisa lihat ya. Kemudian tidak dimaksudkan dalam rangka penyusunan dan menyajikan laporan keuangan bertujuan umum. Jadi jurnal anggaran ini nanti tidak masuk di laporan keuangan, gitu ya, tapi langsung plug in aja di LRA gitu. Ya, maksud saya tidak masuk di apa mekanisme proses, gitu ya, karena hanya single entry ya, gitu. Jadi tidak masuk di mekanisme proses, gitu. Tapi tetap di jurnal ya, gitu judulnya ya. Gitu. Saya terus terang agak bingung ini juga terkait dengan hal ini. Ya, tapi nanti kita coba praktekkan ya, karena kita kalau nanti coba simulasikan ya, mencatat pendapatan, belanja gitu ya. Nanti kalau kita sudah membahas terkait dengan pendapatan sama belanja, paling nggak kita bisa membuat satu siklus ya teman-teman ya. Tadinya hari ini mau saya coba bahas siklus, tapi kan kalau belum dijelaskan jurnalnya nanti kita akan kebingungan gitu. Itu ya. Jadi ya, jadi single entry ya gitu. Single entry. Sedangkan untuk mencatat belanja atau pengeluaran ya nanti yang lain realisasi ya double entry gitu. Oke. Nah, kapan dibuatnya jurnal anggaran itu ya? Pada saat diterbitkannya Undang-Undang APBN atau APBNP. Atau kalau di Satker atau menggunakan DIPA itu pada saat diterimanya DIPA. Gitu ya, awal tahun biasanya ya kan? Seperti itu. Ya, siapa yang menerima? Nah, kalau BUN ya oleh Menkyu, Ceki, Ditjen Perbendaraan, QQ, Ditjen APK, Direktorat APK, gitu kan? Kemudian kalau Satker itu oleh ya KPA Satker, itu, ya kan? Seperti itu. Dicatat dalam buku besar akrual dan buku besar kas. Coba kita lihat lagi yang tadi. Coba perhatikan di sini. Ya, pencatatan DIPA ini buku besar akrual dicatat, buku besar kas dicatat. Ini juga berarti yang ketiga ya, yang membedakan antara implementasi yang di Pemda dengan implementasi yang ada di pusat. Gitu ya. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Nah, sebentar. Kemudian kita lanjutkan lagi ya. Ini tadi jurnalnya ya. Ini sudah di copy paste di slide ya. Tapi tadi sengaja saya tunjukkan kalau di di peraturan aslinya seperti apa. Jadi ini cuma copy paste dari sana. Ya. Nah, berarti Pak Andi berarti ini jurnalnya begini doang, kredit doang. Ya, nanti kalau digabung ini ada kredit, ada debit gitu ya. Tapi itu jurnal anggaran, gitu kan? Tapi di sini tidak ada kata-kata selisihnya nanti masuk kemana gitu ya. Coba kita cek ya. Nah, ini apropriasi belanja tadi sudah saya tunjukkan ya. Yang perlu kalian ingat adalah bahwa itu dicatat di buku besar aktual dan buku besar kas. Gitu aja. Ya, seperti itu. Dan jurnalnya sama persis antara kuasa BUN dengan KL ya. Jurnalnya sama persis, cuma istilah saja. Ya. Oke, seperti itu. Berarti yang debit belanja dan apropriasi pengeluaran pembiayaan Pak Andi. Iya, betul. Yang kredit berarti pendapatan dan penerimaan pembiayaan. Iya, betul. Oke. Nah, sekarang di sini tidak ada selisihnya masuk kemana ya gitu. Nggak ada di sini. Saya sudah cari-cari gitu. Ya, berarti memang benar-benar single entry ya. Single entry tapi kok ada debit kredit ya? Nanti balance apa enggak ya? Nanti kita cek ya. Ya, ini masih menjadi PR saya nih. Ya. Nanti kita tanya teman-teman yang di Direktorat APK ya. Atau teman-teman ada yang dari APK? Nanti saya tanyakan ya. Ini balance apa enggak gitu ya. Nanti habis ini saya tanyakan deh ya. Teman-teman yang di APK. Oh iya, saya punya PR juga ya. Aduh, belum terjawab itu. Mas Rodli nanti diingatkan terus itu PR saya. Mencatat komitmen tidak dimasukkan dalam penyusunan, melainkan untuk tujuan manajemen anggaran. Oke ya?
Ini bisa dibaca sendiri. Ini sudah tadi. Oke, ini juga sudah ya. Nah, ini untuk komitmen ya. Jurnal untuk komitmen. Ya, jurnal standar akuntansi untuk komitmen pada KL ya. Nah, ini jadi kalau kita mau melakukan belanja, kita ada namanya komitmen belanja, maka kita membuat jurnal debit belanja. Gitu ya, tapi ini untuk tujuan manajemen anggaran ya. Di buku besar akrual gitu. Ya, nanti lawannya apa ya? Nanti coba kita cari tahu nih. Kemudian ini juga komitmen untuk pengeluaran pembiayaan. Oke. Kemudian kalau ini yang KL, tadi yang ini juga KL. Oh iya, ini belanja detail ya. Kalau tadi apa ya? Ini juga belanja. Apa bedanya ini tadi dengan itu ya? Sama ya. Entitas pada saat terdapat resume tagihan. Oh iya, iya. Oke. Jadi ketika terdapat resume tagihan ya, maka jurnalnya kredit. Kalau tadi debit ya. Jadi pertama ini debit nih. Ya debit kan. Ketika komitmen belanja, ketika sudah ada resume tagihan, maka belanja harus segera direalisasi, maka dia dikredit. Gitu. Begitupun dengan ini pengeluaran pembiayaan juga dikredit. Gitu. Kalau ada resume tagihan. Udah itu saja terkait dengan akuntansi anggaran, dan nanti kalian bisa baca di sini juga, di sini ya, terkait dengan komitmen ya. Tadi kita copy paste dari sini sebenarnya terkait dengan komitmen. Ini mohon maaf nih, baru saya buat ya barusan, sehingga baru level 1 nih. Nanti mungkin saya tingkatkan jadi ada level 2 atau sampai level 3 gitu ya. Nanti supaya kalian lebih mudah dalam membaca dari PMK ini ya. Ini adalah PMK nomor 212 tahun 2019 tentang jurnal akuntansi pemerintah pada pemerintah pusat. Jadi ini nanti pegangan kita, ya teman-teman ya. Ini nanti pegangan kita. Pegangan yang kedua adalah nanti kita kebijakan. Jadi kalau di sini ini juga belum selesai nih, barusan kan tadi saya sampaikan, saya baru mau membuatkan ya PMK 225 2019. Kalau yang sebelum ini saya punya yang sudah ada bookmarknya, tapi kalau yang ini saya belum pernah bikin ya. Karena setelah ini saya tidak mengajar lagi ya untuk akun 2, saya mengajarnya akun 1 ya, sama prinsipal. Jadi dari 2019 ya, berarti udah setahun lebih ya, ya atau hampir 2 tahun ya, 2 tahunan. Saya nggak ngajar akun 2, jadi sekarang mulai mengajar akun 2. Jadi nanti saya update ini ya mungkin terkait dengan, biasanya saya buatkan bookmarknya seperti ini. Jadi nanti kita bicara akuntansi pendapatan LO seperti apa, pendapatan LLA seperti apa gitu. Sehingga nanti bagusnya nih lebih detail lagi nih. Saya biasanya membuatnya sampai level 3 gitu ya. Jadi buku pegangan kita itu sebenarnya nanti atau acuan kita PMK 212 untuk menjurnal, PMK 225 terkait dengan kebijakan akuntansinya. Karena kita D3 akuntansi, jadi nanti kita harus bisa bikin jurnal, bisa bikin laporan keuangan. Gitu ya teman-teman ya. Kemudian juga ketika kita membuat jurnal, kita juga membutuhkan namanya ini. Ini mohon maaf nih, belum saya buatkan bookmarknya nih. Ya, ini namanya Keputusan Dirjen Perbendaraan nomor 135 tahun 2020 tentang bagan akun standar ya. Jadi pemutakhiran ya, bagan akun standar. Ini ada sekitar 73 halaman ya. Ada 73 halaman ya. Ya. Jadi nanti bisa kita lihat ya di sini. Ya, ini diupdate ya karena perlu dimutakhirkan ya, mungkin ada perkembangan transaksi baru gitu ya dan seterusnya, sehingga ini perlu dimutakhirkan. Ini belum saya buatin bookmarknya. Ini masih dari sananya. Nanti harus saya hapus dulu nih. Del gitu kan. Di-delete gitu ya. Supaya nanti kita mudah dalam ini membacanya. Nah, nanti kita bisa lihat juga di sini kodifikasinya, oh, 1 tetap aset kan, gitu kan. Ya. Ini ada penambahan-penambahan ya. Ini penambahan-penambahannya aja ya. Berarti nanti kita harus melihat yang sebelumnya juga. Berarti yang tahun 2018 berarti. Ya. Tahun 2018. Nah, ini yang kadang saya suka ini ya.
Jadi kadang perubahan itu hanya mengatur penambahannya ya. Kalau saya kok sebenarnya lebih suka berubahnya menjadi seperti ini gitu ya sebenarnya. Sehingga kita tinggal membaca yang terakhir saja gitu. Kalau seperti ini kita harus membaca yang sebelumnya, baca sebelumnya gitu ya. Ya tapi oke lah gitu ya. Nanti coba kita akan lihat. Gitu. Nah, untuk jurnal anggaran itu biasanya sih ada di ekuitas ya. Di sini di ekuitas. Biasanya ada di ekuitas. Cuman ini kan penambahannya ya. Jadi mohon maaf ini jadi tidak bisa kita tampilkan ya semua secara lengkap. Nanti mungkin perlu saya konversi ke Excel dan saya satukan aja ya. Itu yang kebiasaan yang saya lakukan ya. Sehingga nanti kita bisa belajar secara sistemik ya. Mulai dari jurnal menggunakan kode yang paling update gitu. Nanti coba saya luangkan waktu ya, Sabtu Minggu mungkin untuk mengupdate bus yang saya sudah punya bus versi Excel-nya ya. Cuma nanti mungkin perlu kita ini lagi ya, perlu kita update lagi dengan aturan ini. Itu ya teman-teman ya. Kemudian kita lanjutkan pembahasan kita untuk terkait dengan pendapatan. Ya. Nanti pertanyaannya di belakang ya, nggak apa-apa ya. Saya lanjut dulu deh. Ini saya buka dulu slide-nya. Sebentar. Ini mohon maaf saya tidak menampilkan ini ya video ya, soalnya jaringannya kurang stabil nih. Jadi yang penting saya bisa men-share screen ya, sehingga nanti mudah. Nah, di sini akuntansi pendapatan ya, akuntansi pendapatan. Nanti bisa lihat di kebijakan akuntansi. Jadi kalau tadi teman-teman lihat ada kebijakan akuntansi, nah ini tadi saya cariin dulu nih, akuntansi pendapatan. Kebijakannya apa? Nah, gitu ya. Nanti kita bisa lihat nih. Nah, mekanisme jurnalnya bagaimana? Nanti lihat di 212, jurnal pendapatan. Gitu. Oke, teman-teman ya. Jadi supaya apa? Supaya teman-teman tidak hanya tergantung dengan slide. Ya, kadang slide itu kan kurang lengkap atau kurang jelas gitu ya. Jadi selain slide, nanti teman-teman bisa melihat aturannya, gitu ya, aturannya. Jadi nanti, insya Allah nanti saya coba detailkan ya. Ini kan jurnal transaksi pendapatan. Nah, gitu kan. Oh, jurnalnya bagaimana? Ada di sini. Ya kan? Ada di sini. Gitu. Itu akan saya jelaskan nanti. Nah, sekarang kita akan bahas ya terkait dengan akuntansi pendapatan. Apa yang kita bahas? Yang pertama, kita bicara definisi. Dan ini saya yakin kalian sudah sangat paham terkait dengan definisi pendapatan. Ya, ada berapa kata kunci? Ya, gitu kan. Nah, pendapatan itu ada dua kalau di pemerintahan. Ada namanya pendapatan LO dan ada pendapatan LRA. LO itu basis akrual, LRA itu basis kas. Nah, masing-masing punya definisi sendiri kalau di PP 1 ya. Nah, coba kita cek ya. Di PMK 225 nanti seperti apa. Ya, oke. Terus kemudian mungkin sama sih dengan PP 1. Kemudian klasifikasi pendapatan di pemerintah pusat. Nah, ini untungnya atau pentingnya kemarin itu saya di Akpom 1 itu menyampaikan atau menugaskan teman-teman semua untuk menuliskan format laporan realisasi anggaran, komponennya apa saja, item-itemnya apa saja. Ini pentingnya di situ tuh. Jadi ketika kita bicara klasifikasi paling nggak kebayang lah. Gitu kan? Isinya apa sih pendapatan di pemerintah pusat itu? Gitu ya. Nanti kita akan cek ya. Kemarin di Akom 1 kan saya menyampaikan, oh kalau pemerintah pusat itu berdasarkan jenis pajak, bukan pajak, dan hibah. Gitu kan? Seperti itu. Kalau Pemda itu berdasarkan sumber asli, transfer, dan lain-lain. Gitu kan? Oke. Nah, di sini nanti kita akan coba lihat lagi. Ya. Kemudian pengakuan. Kapan diakui pendapatan pemerintah pusat itu? Ya, pada saat, nah gitu kan. Kan kalau accrual basis pada saat kapan, kalau cash basis pada saat kapan. Artinya kalau untuk LO, pengakuan pendapatan LO kapan, pengakuan pendapatan LRA kapan. Kemudian angkanya berapa, ya tentu saja gross ya, secara umum ya, meskipun ada pengecualian. Nah, kemudian penyajian. Nah, disajikan di mana pendapatan itu? Nanti kita akan lihat ya penyajiannya. Formatnya ya, kita tunjukkan lagi lah ya, nanti bisa. Kemudian apa saja yang diungkapkan, gitu berarti kita bicara catatan atas laporan keuangan, gitu. Terus kemudian mungkin ada perlakuan khusus ya terkait dengan pendapatan pemerintah pusat, gitu. Terus kemudian nanti kita bahas detail terkait dengan
jurnal. Nah, ini udah teknis ini. Nanti jurnal pendapatan itu gimana sih? Ya, kapan dibuat jurnal pendapatan LO, berapa nilainya, gitu kan? Dan jurnalnya seperti apa? Kemudian apakah perlu dibuat jurnal? Nah, mekanisme penjurnalan itu sama persis ya dengan yang kemarin saya jelaskan di Akom 1, bahwa secara default setiap transaksi itu harus dibuat jurnal finansialnya. Maka di sini setiap transaksi harus dibuat jurnal buku besar akrualnya. Nah, kalau transaksi itu juga melibatkan pendapatan LRA atau akun-akun LRA, baik itu pendapatan, belanja, pembiayaan, maka selain jurnal LO, ya buku besar akrual, juga perlu dibuat jurnal buku besar kas. Gitu ya, kita sudah harus mulai membiasakan diri dengan istilah jurnal buku besar ya. Oke, kita mulai dari yang pertama sekarang. Pendapatan LRA. Apa itu pendapatan LRA? Ini berarti adalah cash basis. Ada berapa kata kunci? Seingat saya sih ada 4 kata kunci ya. Yang pertama adalah penerimaan kas menambah sal, periode anggaran yang bersangkutan, tidak perlu dibayar kembali. Jadi ada 4 kata kunci teman-teman ya. Ini belum saya merah-merahin ya. Seperti itu. Jadi ada 4 kata kunci. Ya. Penerimaan kas menambah sal, periode tahun anggaran yang bersangkutan, dan tidak perlu dibayar kembali. Kemudian pendapatan LO. Apa itu pendapatan LO? Pendapatan LO adalah hak pemerintah, gitu ya. Hak pemerintah, ya, penambah ekuitas, ya, penambah ekuitas. Kemudian dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali, gitu, teman-teman ya. Oke, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan, ya, jenis-jenis pendapatan. Jenis-jenis pendapatan itu apa saja? Ada namanya pendapatan pajak, ya. Kemudian ada namanya pendapatan bukan pajak atau PNBP istilahnya. Kemudian juga ada namanya pendapatan hibah, ya teman-teman ya. Ada pendapatan hibah. Itu ya. Jadi ada 3 ya. Kalau di pemerintah pusat ya lebih kompak ya, seperti itu. Nah, kemudian pendapatan pajak. Nah, pajak itu dipungut oleh Kementerian Keuangan. Kalau bukan pajak oleh KL, tapi juga bisa juga Bu. Gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti ada transaksi di KL selain Kementerian Keuangan kok ada pendapatan pajak, kok berarti ada yang salah nih. Ya, seperti itu, ya. Oke, terus kemudian pajak ada macam-macam ya, ada PPN, PPH, PBB. Nah, sekarang PBB P2 kan dialihkan ya ke Pemda ya. Cukai, bea masuk, bea keluar gitu ya, dan pajak lainnya. Ya, yang bukan pajak Pemda ya. Kalau pajak Pemda kan yang mungut Pemda ya. Kemudian kalau PNBP contohnya perizinan, pelayanan gitu kan ya, hasil investasi, pemanfaatan aset misalkan disewakan itu PNBP. Gitu ya, teman-teman ya. Kemudian kita lihat untuk PPH. PPH itu ada namanya PPH migas, ada PPH non migas. Ya, dan seterusnya. Kemudian kita bicara pendapatan hibah nih. Pendapatan hibah itu ya pendapatan yang diperoleh dari hibah ya, dari entitas lain, gitu ya. Hibah itu semacam pemberian berarti ya, hibah. Tapi kalau pembelian dengan perlu dibayar kembali kan namanya bukan hibah ya, namanya utang ya. Kalau perlu dibayar kembali. Tapi kalau hibah itu pendapatan gitu. Ya. Oke. Baik bentuknya uang, barang atau jasa. Gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian ini terkait dengan hibah ini sebenarnya ada bulletin teknisnya ya, nomor 13 ya. Nanti bisa dibaca sendiri ya, bulletin teknisnya. Nanti kalian bisa browsing di situs akuntansi pemerintahan, pengantar akuntansi pemerintahan ya. Saya juga buat situs untuk Akom 1 sebenarnya. Ya. Nah itu itu ada bultek-bultek saya letakkan di sana atau bisa download dari KSAP ya. Oke, ini bisa dibaca sendiri ya gitu. Yang jelas hibah itu nanti ada perjanjian, kemudian tidak ada timbal balik gitu kan.
tidak perlu dibayar kembali gitu ya kalau bentuknya uang. Oke. Ini ada hibah terencana, hibah langsung ya. Terencana itu bun, langsung itu KL gitu ya. Nah, nanti tolong dibaca sendiri ya. Ini terkait dengan pendapatan ya. Kemudian ini klasifikasi ya. Ini masih membahas hibah. Nah, sekarang kita bicara pengukuran. Ya, asasnya adalah bruto ya. Pengukuran pendapatan itu asasnya adalah bruto, jadi bukan neto. Kecuali yang nanti ada yang dikecualikan ya, gitu. Nah, jadi grossnya, grossnya. Dalam besaran pengukuran terhadap pendapatan bruto bersifat variabel, maka gitu ya, maka asas bruto dapat dikecualikan. Ini ya. Ya. Kalau contohnya sih migas ya, contohnya ya. Nanti kan ada pembahasan khusus itu. Nah, kapan diakui? Nah, kalau LRA cash basis ya. Gitu ya. Kalau pendapatan BLU itu saat disahkan oleh BUN. Sebenarnya sih ada namanya IPSAP ya. Kalian coba baca lagi deh. IPSAP ya terkait dengan pendapatan. Ya. Jadi pada saat kas masuk di rekening kas umum negara itu terjemahannya adalah ketika disahkan atau dilaporkan ke BUN itu maka sudah sah diakui sebagai pendapatan. Gitu ya, Bu. Jadi meskipun fisik uangnya nggak masuk ke rekening itu boleh diakui sebagai pendapatan. Asal itu tadi dilaporkan atau disahkan oleh BUN. Ya, oke. Sip. Terus kemudian pengakuan pendapatan LO itu ada namanya self assessment, official dan withholding tax system. Ya ini kalau teman-teman yang dari pajak ini sangat paham nih ya. Tapi kalau kita dari akuntansi atau misalkan kita fokusnya ke akuntansi itu mudah ya. Yang penting nanti transaksinya seperti apa, gitu kan? Kalau ini kan hanya sistemnya. Ya kalau self assessment itu kan hitung sendiri, bayar sendiri gitu. Official itu berarti pemerintah menentukan, gitu kan? Kalau withholding tax system berarti pihak ketiga, gitu ya. Oke, ini hanya mekanisme saja. Kalau pencatatannya sih sebenarnya mengacu ke accrual basis atau cash basis, kan gitu ya. Kalau accrual kan ketika hak, nah gitu kan. Kalau cash basis kan ketika kas, gitu ya. Itu menjadi patokan atau pegangan ya, kata kunci ketika kita mau mengakui pendapatan pajak, gitu ya. Oke, gitu. Oke, ya. Oke, terus ini pengakuan ya. Ya, ya. Udah ini, betul nih ya. Kalau Bea Cukai ini ada metode juga namanya self assessment ya, maupun withholding assessment. Ini pada saat kas diterima ya. Kalau self assessment kan ngitung sendiri kan. Kalau apa tadi official kan diterbitkan SKP dulu kan, misalkan surat ketetapan pajak. Berarti karena yang menetapkan kan pemerintah kan, ya official kan. Maka itu dicatat sebagai piutang pada pendapatan LO gitu kan. Gitu ya, ini itu tetap berlaku ya gitu loh, yang seperti itu. Kalian bacanya jangan terlalu jelimet ya. Jadi benang merahnya atau rules-nya yang pokok itu yang harus dipegang gitu ya. Pada saat self assessment kan dia setor ya, pada saat itu kas basis berarti dia. Tapi pada saat official berarti ketika ditetapkan di awal tahun itu sudah boleh mengakui piutang pajak pada pendapatan pajak LO kan gitu. Aturannya kan seperti itu kan ya. Oke, terus kemudian ya ini detail ya, nanti teman-teman bisa baca sendiri ya. Ya ini mudah-mudahan sih kata kuncinya tadi kalian sudah paham ya. Withholding ini juga cash basis ya. Kalau yang official ini tadi piutang pada pendapatan, yang lain cash basis itu. Dah, gitu ya, mudah aja. Kita buat jadi mudah gitu aja jurnal pencatatannya ya. Tidak dipusingkan dengan istilah-istilah ya, karena itu hanya mekanisme. Kemudian untuk pendapatan PNBP. Pendapatan PNBP ini banyak sekali ya, tapi intinya begini. PNBP itu biasanya cash basis ya. Kalau kita menyewakan misalkan pemanfaatan aset pemerintah, ya itu gimana? Kita terima uangnya dulu kan? Iya. Ya kan? Terima uangnya dulu.
Makanya judulnya diakui pada saat diterima kas. Ya, sebagian besar begitu. Ya. Ada juga yang izinnya diterbitkan dulu sebelum dibayar. Terus kemudian pemerintah nagih. Nah, berarti ya piutang, gitu kan? Piutang pada pendapatan PNBP. Kita aja ya. Jadi nanti bla bla blanya ini tolong dibaca, gitu ya. Tapi intinya begitu. Ya. Pada saat sudah menjadi hak atau pada saat kasnya itu diterima, itu untuk LO. Ya, untuk LRA tetap pada cash basis. Gitu ya teman-teman ya, untuk pengakuannya ya. Nanti tolong ini dibaca. Ya, tolong dibaca. Terus kemudian ini pengukuran ya tadi bruto ya, teman-teman ya. Nah, ini nggak perlu saya bahas lagi ya. Ini apa? Dari aturan-aturan kita copy paste ya. Ya, nah hibah itu ada macam-macam nanti kalau kalian baca Bultek gitu ya. Ada cost, ada market atau fair value gitu kan? Ya, atau nilai wajar gitu loh. Jadi tiga nilai itu tolong di apa? Artinya kalau nggak ada cost-nya ya berarti fair value atau ya fair market value gitu. Ya kan? Atau berdasarkan nilai wajar berdasarkan penilaian. Nilai wajar berdasarkan pasar atau nilai wajar berdasarkan penilaian gitu. Jadi itu yang menjadi pegangan kita untuk berapa sih angkanya gitu teman-teman ya. Berapa sih angkanya gitu. Oke, terus kemudian kita bicara penyajian. Ya, kita tahu bahwa LO itu nanti disajikannya di mana coba? Dan bentuknya seperti apa penyajiannya? Jadi kalau kita buka kebijakan akuntansi ada nggak sih? Di sini ada kebijakan ya, kebijakan pelaporan ya. Ini ada format nggak ya? Coba saya cek ya. Oh, nggak ada format ya. Berarti kita harus buka ini PP71 nih. Mana PP71 ya? Peraturan. Just di sini ada PP71 nggak? Oh, nggak ada. Berarti kita buka AKOM 1. Di sini ada peraturan PP71. Nah, di sini format dari LRA penyajiannya sama LO itu ada di sana. Kita bisa lihat di sini ya. Kita buka misalkan LRA dulu deh. Ya, yang pusat. Ini provinsi, ini kabupaten kota, ini pusat. Nah, ini dia. Ya, teman-teman ya, kita lihat bersama nih. Ini adalah penyajian pendapatan yang ada di pusat. Ya, kalian bisa lihat di sini. Pendapatan pajak di paling atas ya, kemudian bukan pajak di bawahnya, kemudian hibah. Oke, gitu penyajiannya. Ya, terus dirinci sampai level 3 berarti ya. Ini level 1 pendapatan, level 2 pendapatan pajak, level 3 pendapatan pajak penghasilan, pendapatan PPN, pendapatan PBB gitu ya. Pendapatan PHTB, pendapatan cukai, biaya masuk, pajak ekspor, pajak impor gitu kan. Seperti itu dimasukkan di sini. Kemudian ini ada anggaran, ada realisasi dan persentase. Paling tidak tiga ini ya, tiga kolom ini ya yang harus kita isikan. Kalau anggaran, kalau realisasi tahun lalu sih opsional lah ya, opsional. Kalau ada di soal ya kita isikan. Gitu ya. Terus kemudian kalau kita lihat LO, LO itu di sini. Ya, LO itu di sini. Nah, di sini LO. Coba perhatikan dulu ya, yang LO nih. Coba cermati, ya cermati. Bandingkan dengan yang tadi. Coba bandingkan dengan yang tadi. Kira-kira ada bedanya apa tidak?
Jadi kita lihat sama aja ya. Jadi cuma di sini ada kata-kata kegiatan operasional gitu ya, sebelum pendapatan. Jadi bedanya itu saja. Kalau yang lain sih sama persis ini ya. Ada pendapatan pajak, bukan pajak, dan hibah. Gitu ya. Dan nanti kita lihat juga kodifikasinya ya. Kenapa tadi di sini ada operasional? Karena di bawah juga ada non operasional. Misalkan contoh surplus penjualan aset lancar. Gitu ya, teman-teman ya. Ini terkait dengan apa namanya? Penyajian. Nah, terkait dengan catatan laporan keuangan, nanti kalian bisa lihat juga di CALK nih. Di sini ada CALK nih. Sebentar, mana nih CALK? CALK ada di PSAP nomor 4. Nah, CALK. Nanti terkait dengan pendapatan apa saja, ini dulu pernah saya sampaikan di Akom 1 ya. Jadi nanti tinggal diulang aja dibacanya ya. Tinggal diulang aja dibacanya. Oke, seperti itu terkait dengan apa namanya? Mana tadi sampai ini dia. Ya, penyajian. Ya, pengungkapan nanti LO ya. Nanti terus kemudian juga realisasi anggaran itu kan itu juga angka kasnya itu masuk di namanya laporan arus kas juga kan ya, pendapatan itu. Yang LRA itu kan cash basis tuh. Jadi nanti kalau mau menyusun laporan arus kas masuk dari aktivitas operasi itu tinggal copy paste laporan realisasi anggaran. Gitu doang ya, mudah sekali. Terus kemudian terkait dengan jurnal-jurnalnya sekarang ya. Nanti perlakuan khusus belakangan aja dulu ya. Nanti sambil dibaca-baca. Kita bicara jurnal dulu deh ya. Biar fokus ke sini. Kalau kita memperoleh pendapatan ya tunai, maka kita mencatat di dua tempat ini. Ya, perhatikan di sini. Di sebelah kiri dan sebelah kanan, alias di buku besar akrual dan di buku besar kas. Jadi kalau ada pendapatan, kita mencatatnya kas pada pendapatan gitu kan ya. Kemarin waktu belajar Akum 1. Nah, kalau di pemerintah pusat, kasnya diganti dengan kata-kata diterima dari entitas lain atau diterima dari KPPN. Ya, diterima dari KPPN. Ya, seperti itu. Ya, jadi gitu. Jadi ini diterima dari entitas lain gitu. Buku besar akrual diterima dari entitas lain, buku besar kas. Jadi teman-teman mungkin perlu ini ya, Pak Hadi ini bukannya kelihatannya kayak redundant ya jurnalnya kalau digabung atas bawah. Makanya kalau untuk yang pemerintah pusat, kita tidak bisa kayak pemerintah daerah ya, di mana pendapatan LRA itu kodenya 4, pendapatan LO itu kodenya 8. Kalau di sini, di pemerintah pusat, pendapatan LO dan pendapatan LRA itu kodenya sama. Ya, sehingga memang kita harus punya dua buku ini untuk mencatat transaksi ini. Ya, jadi karena kodenya sama gitu. Diterima dari entitas lain kodenya sama. Kalau ini dicampur atas bawah nanti nggak bisa kita menyusun laporan keuangan. Akan terjadi duplikasi pencatatan seolah-olah, ya kan? Sehingga nanti ketika kita mencatat itu bagusnya kita kiri kanan saja. Ini buku besar untuk akrual, yang sebelah kanan buku besar untuk kas. Gitu teman-teman ya. Oke. Kemudian ini misalkan kita memungut pajak. Bendahara ya, bendahara. Kalau di Satker itu kan ada bendahara nih. Bendahara mengungut pajak. Ya, maka kita jurnalnya adalah kas di bendahara. Ya, bendahara penerimaan. Kas di bendahara penerimaan pada utang pajak bendahara yang belum di-store gitu misalkan ya. Ya, gitu. Jadi seperti itu. Kemudian kalau ini di-store berarti utang pada kas di bendahara penerimaan, misalkan gitu ya. Ya, gitu. Jadi kalau yang mengut, mohon maaf, kalau pajak itu yang mengut bendahara pengeluaran ya, mohon maaf. Berarti kas di bendahara pengeluaran pada utang, nah, gitu kan? Utang pajak. Kemudian ketika di store kas utang pajak pada kas di bendahara pengeluaran, gitu teman-teman ya. Seperti itu. Oke, seperti itu teman-teman. Oke, ya mudah ya ini ya teman-teman ya. Insya Allah mudah ini. Ya. Ya. Nanti coba dilihat-lihat ya jurnalnya. Terus nanti kemudian kita
Tapi intinya seperti itu, ya. Terus kemudian kalau kita SKP tadi, kalau misalkan SKP, kalau SKP berarti nanti kita mencatatnya sebagai piutang pajak dulu, ya, piutang pajak pada pendapatan, gitu teman-teman ya. Piutang pajak pada pendapatan. Kalau di awal tahun diterbitkan SKP. Tapi kalau langsung diterima kasnya, maka kita mencatat kasnya. Tetapi kasnya itu istilahnya adalah kita menggunakan akun diterima dari entitas lain. Gitu teman-teman ya. Mudah-mudahan sih sudah mulai membiasakan diri ya. Dan mungkin supaya tidak kelihatan riweh gitu atau pusing dengan istilah-istilah ya, mungkin kita mulai standarisasikan istilah ya. Misalkan ini PNBP. PNBP menurut saya sih itu pendapatan PNBP itu boleh juga ya. Pendapatan negara bukan pajak itu. Wah ini biar saya nggak pusing nih PNBP, boleh nggak saya catat pendapatan negara bukan pajak? Boleh ya. Atau pendapatan PNBP ya saya bolehkan gitu ya. Meskipun ada redundant di kata pendapatan. Ya oke ya seperti itu. Kemudian kas pada hibah gitu juga sama. Nanti saya pengen kita ada proses simulasi untuk pencatatan ini, tapi silakan untuk dilihat ya dan dibandingkan dengan di apa namanya di PMK-nya terkait dengan jurnal. Oke? Kalau ini hibah barang berarti persediaan pada gitu pendapatan hibah, gitu ya. Misalkan gitu. Ini kelihatannya kok hibah langsung belum, wah ini pusing Pak Andi. Ya. Nanti mungkin kita perlu ini apa namanya, perlu menyederhanakan akunnya ya. Atau mungkin nanti kita lihat kodifikasinya ya. Mohon maaf karena kodifikasinya saya belum bisa satukan ya untuk mengupdate ya. Jadi mungkin nanti perlu kita ini kan apa namanya, perlu kita buatkan dalam format Excel sehingga kalian juga mudah untuk ini. Nanti saya berencana untuk ini ya. Sebenarnya saya sudah punya tapi tinggal diupdate kodifikasinya dari jurnal. Kita menggunakan kodifikasi itu, kemudian nanti sampai jadi laporan seperti apa. Sehingga nanti teman-teman bisa latihan secara sistemik gitu ya. Nanti mungkin di pertemuan ini kan ketiga ya, keempat atau kelima nanti mungkin kita ini kan ya, kita coba simulasikan. Ya. Jadi kelihatannya akunnya aneh-aneh, tapi sebenarnya sama aja nih, karena teman-teman nggak ngelihat apa namanya kodifikasinya ya, maka kelihatannya kayak aneh akun-akunnya gitu. Ya, oke. Terus kemudian kalau ada pengembalian jelas penyesuaiannya ke ekuitas gitu ya. Ini untung ada dikasih dalam kurung ekuitas gitu. Ya, sehingga kita tahu bahwa ini ini di segmen akun ekuitas, berarti kodenya 3 gitu. Makanya nanti kalau lihat kodenya akan lebih mudah deh ya. Itu sama nih ya jurnalnya ya. Pengembalian langsung ya ekuitas pada kas gitu ya. Kalau misalkan sudah ditutup ya, ini terkait dengan apa pengembalian ini kalau sudah ditutup, sudah di laporan keuangannya sudah terbit ya berarti ke ekuitas gitu ya. Kalau belum berarti ke akun yang bersangkutan gitu ya. Oke, ini bisa lah nanti sambil dibaca ya. Ini tadi yang saya sampaikan piutang pada pendapatan ya. Kalau misalkan tadi pengakuan ya terkait dengan surat ketetapan yang dicatat di awal tahun ya, misalkan seperti itu. Kalau piutang kan otomatis tidak ada jurnal buku besar kas ya. Ini logiknya sama persis dengan waktu kita belajar akuntansi pemerintah 1 gitu ya, teman-teman ya. Ya. Seperti itu. Ini juga terkait dengan penyelesaian piutang berarti penyelesaiannya kan berarti tadi kan piutang pada pendapatan ya. Piutang pada pendapatan berarti diterima entitas lain pada piutang ya. Oh, ini dibalik dulu gitu ya. Jurnal balik dan jurnal realisasi. Oh ya. Jadi bisa dibalik ya, bisa juga kan tidak ya. Kan kalau tidak berarti langsung dibuat jurnal kas pada atau diterima dari entitas lain pada piutang. Itu bisa juga sebenarnya. Ya. Kalau yang jurnal buku besar kas ya pada saat kas ya diterima entitas lain pada pendapatan. Gitu aja. Ya mudah-mudahan ini teman-teman paham gitu terkait dengan mekanisme jurnal. Ini sederhana menurut saya. Ya sederhana. Cuman kadang akunnya ini agak ini akun apa ya gitu, ekuitas atau akun pendapatan atau akun utang ya gitu ya. Itu mungkin kita perlu lihat detail ininya apa di kodifikasi akunnya. Ya, mungkin itu teman-teman ya.
Ini nanti jurnal-jurnalnya secara umum tadi sudah saya, secara konsep ya, sudah saya jelaskan. Rincian detailnya kalian bisa baca sendiri. Ya, selanjutnya kita diskusi. Ya, oke. Nanti setelah ini kita buka sesi diskusi. Ini saya stop record.